Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Sahabat muda sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Ramadan makin memberikan spirit semangat kepada kita untuk berkarya. Pemuda di dalam Al-Quran mempunyai ciri khas, dan para kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang hebat di dalam Al-Quran itu banyak diceritakan dimulai dari usia muda mereka. Kita ambil sebagai contoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu diceritakan di dalam Al-Quran di usia mudanya yang sudah mampu menunjukkan kecerdasannya, yang ketika dia menghancurkan Tuhan-Tuhan sesembahan kaumnya, lantas kemudian kaumnya mengatakan bahwa pasti yang melakukannya adalah Ibrahim. Ini adalah karakter pemuda yang sangat luar biasa. Ketika ada kemungkaran yang terjadi di kepala mereka, ini pasti kelakuan pemuda. Ini pasti kelakuan anak-anak yang memiliki visi besar. Ini yang harus dimiliki oleh kita sebagai pemuda. Ketika ada kemaksiatan, ketika ada kemungkaran yang terjadi, tidak ada yang dilihat, tidak ada yang ditoleh kecuali ini pekerjaan para pemuda. Ini di dalam Al-Quran. Ketika kemudian disebutkan namanya, bukan hanya kemudian mempunyai semangat yang menggebu-gebu, tetapi juga memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam ditanya, siapa yang menghancurkan patung-patung kami ini? Kata Nabi Ibrahim, tanya kepada yang paling besar yang masih utuh di tengah-tengah mereka, yang konon ada kapak tergantung di lehernya. Kata mereka, kata kaumnya, bagaimana mungkin dia melakukan? Dia adalah makhluk yang tidak bisa memberikan madarat, tidak bisa memberikan manfaat. Nah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam kemudian mengatakan, sudah tahu tidak bisa memberikan manfaat, sudah tahu tidak bisa memberikan madarat, mengapa disembah? Ini kecerdasan yang sangat-sangat luar biasa, memberikan pesan kepada para pemuda sekalian bahwa masa ini adalah masa kita membangun kecerdasan, masa membangun image bahwa kitalah yang diharapkan oleh umat ini, oleh agama ini, untuk kemudian menjadi pilar, menjadi agen-agen peradaban di masa yang akan datang. Ini Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang kedua adalah kisah Ashabul Kahfi. Di dalam surah Al-Kahfi diceritakan, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Pemuda-pemuda itu mereka memiliki keyakinan yang sangat luar biasa kepada Tuhan mereka. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Yang sangat luar biasanya keyakinan anak muda ini mampu memancing ridho Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan, wazidnahum huda. Maka kami tambah terus petunjuk kepada mereka. Anak muda yang biasanya suka kalut, suka galau, itu di dalam Al-Quran ternyata digambarkan wazidnahum huda. Kami menambahkan kepada mereka petunjuk. Orang yang galau, orang yang suka ribet kusut, pemuda hidupnya itu karena jauh dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, pemuda itu digambarkan sebagai orang yang keimanannya mampu menyedot hidayah, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Profil selanjutnya yang digambarkan di dalam
Al-Quran sebagai seorang pemuda itu adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam, bahkan sangat muda sekali. Ketika dia melapor kepada ayahnya bahwa dia melihat di dalam mimpinya ada bulan, bintang, matahari, sujud kepada dia, bahwa seorang yang diberikan isyarat melalui mimpinya, walaupun ini tentu adalah ciri kenabian, tetapi ternyata ini juga diberikan kepada orang-orang beriman, bahwa orang-orang beriman di antara petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala lewat kekuatan mimpi mereka. Bagaimana seorang pemuda ternyata sudah memiliki kejernihan hati sehingga dunia mimpi pun bisa menjadi tempat inspirasi bagi mereka. Kita pemuda, apa yang hadir di dalam mimpi kita. Maka saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada para sahabat muda sekalian, mari kita pergunakan masa muda kita ini, karena demikianlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Waspadailah yang 5 sebelum datangnya yang 5. Diantaranya adalah syababaka qabla saqamik, masa mudamu, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Semoga bulan Ramadan ini menjadi wadah, menjadi tempat, menjadi madrasah bagi kita untuk terus meneguhkan jati diri kita, sehingga terbangun kecerdasan, sehingga terbangun stigma positif di dalam diri kita, sehingga kita ini dengan keimanan yang terpancar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian kita juga bangun kebersihan hati kita sehingga betul-betul kita ini menjadi problem solver, sebagai pemecah masalah, bukan problem maker, pembuat masalah. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.